Ular laut adalah reptil yang seluruh atau sebagian besar siklus hidupnya dihabiskan di lingkungan perairan laut, terutama Samudra Hindia dan Pasifik. Mereka termasuk hewan yang sangat berbisa, namun umumnya tidak agresif dan jarang menyerang manusia. Ular laut sejati menghabiskan seluruh hidupnya di laut, melahirkan anak di air, dan tidak bisa bergerak di daratan karena kehilangan sisik perut. Sementara krait laut berkerabat dengan kobra Asia. Mereka hidup di air tetapi masih bisa naik ke darat untuk bertelur dan beristirahat karena memiliki sisik perut yang lebar. Ular laut memiliki ekor pipih berbentuk seperti dayung yang berfungsi untuk berenang, dan mereka memiliki katup pada lubang hidung untuk mencegah air masuk dan dapat menyerap oksigen langsung dari air melalui kulit. Mereka bisa menyelam hingga berjam-jam, dan penglihatan mereka relatif buruk, sehingga mereka lebih mengandalkan lidah dan sensor kimia untuk mendeteksi mangsa seperti ikan kecil atau belut. Ular laut memiliki bisa yang sangat mematikan, bahkan ada yang lebih kuat dari bisa kobra darat. Namun insiden fatal pada manusia sangat jarang terjadi karena mereka sangat jinak. Mulut dan taringnya kecil serta umumnya hanya akan menggigit jika merasa terancam atau teranjak secara ekstrem. Habitat utama ular laut berada di perairan tropis yang hangat di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan sebagian besar spesies lebih menyukai wilayah pesisir yang dangkal karena mereka perlu naik ke permukaan secara teratur untuk bernapas. Terumbu karang dan padang lamun merupakan habitat yang paling umum. Struktur karang menyediakan tempat persembunyian yang ideal dan merupakan area berburu yang kaya akan ikan kecil serta belut. Di habitat hutan bako dan muara, beberapa spesies seperti ular laut hidung kait sering ditemukan di sekitar hutan bako dan muara sungai yang dasarnya berlumpur atau berpasir. Sementara di laut lepas, spesies tertentu seperti ular laut perut kuning menghabiskan hidupnya di laut lepas dan dapat ditemukan jauh dari daratan. Ular laut tidak ditemukan di Samudra Atlantik maupun di Laut Merah. Di Indonesia sendiri, mereka tersebar luas di seluruh wilayah perairan, mulai dari pantai berpasir hingga pulau-pulau karang terpencil seperti di Bima yang terkenal dengan Pulau Ular. Ular laut memiliki berbagai adaptasi fisik dan fisiologis yang memungkinkan mereka beralih dari kehidupan darat ke lingkungan laut yang ekstrim sekitar 16 juta tahun yang lalu. Untuk adaptasi pernafasan dalam masa menyelam jangka waktu yang lama, maka paru-paru mereka memanjang. Mereka memiliki satu paru-paru yang sangat panjang hampir sepanjang tubuhnya untuk menyimpan cadangan udara yang besar saat menyelam. Ular laut mampu menyerap hingga 25-33% kebutuhan oksigen langsung dari air melalui kulit mereka. Kulit mereka juga membantu membuang hingga 90% limbah karbon dioksida. Dan lubang katup hidung yang terletak di bagian atas moncong dilengkapi katup khusus yang menutup secara otomatis saat menyelam untuk mencegah air masuk ke paru-paru. Ular laut memiliki ekor seperti dayung, yang mana ekor mereka berbentuk pipih secara vertikal, berfungsi seperti dayung untuk memberikan dorongan kuat saat berenang. Dan mereka mempunyai bentuk tubuh aerodinamis. Tubuh mereka cenderung memipih ke samping untuk mengurangi hambatan air dan meningkatkan luas permukaan saat mengayuh. Ular laut sejati kehilangan sisik perut lebar yang biasa digunakan ular darat untuk merayap, sehingga mereka menjadi sangat lincah di air, tetapi hampir tidak berdaya jika terdampar di daratan. Karena hidup di air asin, mereka memiliki kelenjar garam khusus di bawah lidah. Kelenjar ini mengumpulkan kelebihan garam dari darah dan mengeluarkannya saat ular menunjukkan lidahnya. Dan kulit mereka relatif kedap terhadap air laut,
membantu mencegah dehidrasi meskipun berada di lingkungan yang sangat asin. Mata ular laut telah berevolusi selama jutaan tahun untuk memiliki ketajaman penglihatan yang lebih baik di bawah air, termasuk kemampuan mendeteksi spektrum warna tertentu yang menembus kedalaman laut. Sisik mereka dilengkapi organ sensorik untuk mendeteksi getaran mangsa di dalam air yang keruh. Laut memiliki bisa atau racun yang sangat kuat sebagai alat utama untuk bertahan hidup. Bisa ini diproduksi oleh organ yang berevolusi dari kelenjar ludah dan disalurkan melalui taring yang terletak di bagian depan mulut. Sebagian besar spesies ular laut memiliki bisa yang jauh lebih kuat daripada ular darat seperti kobra atau ular derik. Spesies tertentu seperti Aiphisurus duboisil dianggap sebagai salah satu yang paling berbisa di dunia. Bisa tersebut mengandung neurotoksin atau racun saraf yang dirancang untuk melumpuhkan mangsa seperti ikan dan belut secara instan. Hal ini penting agar mangsa tidak sempat melarikan diri ke celah karang setelah digigit. Jika menggigit manusia, racunnya menyerang sistem saraf dan otot. Gejala awalnya seringkali tidak terasa sakit, namun dapat memicu kelumpuhan otot progresif, gagal napas hingga kerusakan ginjal. Meskipun sangat mematikan, ular laut tidak agresif. Mereka jarang mengeluarkan bisa karena penuh saat menggigit manusia. Sering terjadi dry bite atau gigitan kering, dan taring mereka yang pendek terkadang sulit menembus pakaian selam yang tebal. Di Indonesia, penanganan gigitan ular laut memerlukan serum spesifik yang tersedia di fasilitas kesehatan tertentu. Ular laut memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan tropis. Sebagai predator, kehadiran mereka menjadi indikator kesehatan lingkungan laut di sekitarnya. Ular laut berperan sebagai pengendali populasi ikan-ikan kecil, belut, dan krustasea, yang tanpa adanya ular laut, populasi mangsa tersebut bisa meledak dan mengganggu keseimbangan rantai makanan di terumbu karang. Berbeda dengan hiu atau ikan pemangsa besar, tubuh ular laut yang ramping memungkinkan mereka menjangkau mangsa seperti belut murai yang bersembunyi di celah-celah karang yang sempit. Hal ini memastikan energi dalam ekosistem tetap mengalir dari tempat-tempat tersembunyi tersebut. Ular laut sangat sensitif terhadap perubahan suhu air dan pencemaran seperti logam berat. Penurunan jumlah populasi ular laut di suatu wilayah seringkali menjadi tanda awal bahwa kualitas air atau kesehatan terumbu karang di area tersebut sedang menurun. Meskipun berbisa, ular laut tetap menjadi bagian dari rantai makanan. Mereka adalah sumber nutrisi bagi predator yang lebih besar seperti burung laut, terutama elang laut yang sering menyambar mereka dari permukaan, dan hiu macan dan ikan besar lainnya, serta buaya muara di wilayah tertentu. Ular laut yang berpindah antara perairan dalam dan dangkal atau spesies krait laut yang naik ke darat membantu mentransfer nutrisi antar habitat yang berbeda melalui sisa kotoran atau ketika mereka mati. Laut memiliki dua cara berkembang biak yang sangat berbeda tergantung pada kelompoknya. Perbedaan ini berkaitan erat dengan seberapa banyak waktu yang mereka habiskan di dalam air. Sebagian besar ular laut menghabiskan seluruh hidupnya di air karena mereka tidak bisa bergerak di daratan. Mereka telah beradaptasi untuk berkembang biak sepenuhnya di laut. Prosesnya, telur berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya. Dan proses kelahirannya, induk akan melahirkan bayi ular yang sudah terbentuk sempurna langsung ke dalam air. Dan jumlah anak biasanya mereka melahirkan antara 2 hingga 9 ekor anak dalam satu waktu, meski beberapa spesies bisa melahirkan lebih banyak lagi.
Kerait laut, kelompok kerait laut seperti ular laut yang sering terlihat di pinggir pantai atau pulau karang masih memiliki ikatan dengan daratan, maka proses setelah kawin di dalam air, ular betina akan naik ke daratan untuk mencari tempat yang aman seperti celah bebatuan atau gua pantai, dan mereka akan meletakkan telur-telur mereka di darat karena embrio di dalam telur membutuhkan oksigen dari udara untuk berkembang. Telur akan tenggelam dan mati jika diletakkan di dalam air. Dan setelah bertelur, induk biasanya kembali ke laut dan membiarkan telur menetas dengan sendirinya. Fakta menariknya, beberapa spesies ular laut cenderung berkumpul dalam jumlah besar selama musim kawin, membentuk kelompok besar yang terlihat di permukaan air. Dan sama seperti kebanyakan reptil, ular laut tidak mengasuh anaknya. Begitu lahir atau menetas, ular laut sudah memiliki bisa dan harus mencari makan sendiri. Siklus hidup bayi ular laut dimulai dengan kemandirian penuh sejak detik pertama mereka lahir atau menetas. Mereka tidak mendapatkan asuhan dari induknya dan harus bertahan hidup menggunakan insting. Begitu lahir atau menetas di celah karang, bayi ular laut sudah memiliki bentuk tubuh yang sempurna seperti miniatur dewasa. Yang paling penting, mereka sudah memiliki bisa yang mematikan dan taring fungsional untuk berburu. Bayi ular akan segera mencari mangsa kecil seperti larva ikan atau belut kecil yang sesuai dengan ukuran mulut mereka. Dan pada fase awal ini mereka sangat sering berganti kulit untuk pertumbuhan tubuh yang sangat cepat. Kulit yang bersih membantu mereka bergerak lebih lincah dan menjaga kemampuan sensorik kulitnya terhadap seperti tetap tajam. Fase bayi adalah masa yang paling berbahaya karena ukuran tubuhnya yang kecil. Mereka menjadi sasaran empuk bagi burung laut dan ikan karnivora besar, serta kepiting baik bagi bayi laut yang baru menetas di daratan. Ular laut umumnya tumbuh dengan cepat dibandingkan ular darat. Sebagian besar spesies mencapai kedewasaan seksual dalam waktu 1 hingga 3 tahun. Setelah mencapai tahap ini, mereka akan mulai berpartisipasi dalam siklus reproduksi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Di alam liar, ular laut diperkirakan dapat hidup hingga 10-15 tahun, tergantung pada spesies dan ketersediaan makanan di habitatnya. Satu fakta unik adalah bayi ular laut sejati harus segera berenang ke permukaan untuk mengambil nafas pertama mereka begitu lahir agar tidak tenggelam.